Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu penulis muda kreatif bersama dengan penulis cilik nih, penulis muda yang imut-imut, yaitu Cynthia. Halo. Oke Cynthia, kita lanjutin lagi nih tentang pembahasan kita tadi, itu menulis karena patah hati. Itu lanjutin ceritanya dong Cynthia, penasaran banget. Oke, jadi itu waktu Cynthia masih SMP kan Mbak, kelas 3 atau kelas 9 ya. Sekarang itu kelas 9. Jadi waktu itu Cynthia punya mimpi untuk pengen sekolah SMA-nya itu di Kota Bengkulu. Kan Cynthia dari Seluma kan. Jadi memang waktu SMP Cynthia menyiapkan berbagai sertifikat. Kan sekarang sudah ada jalur prestasi ya Mbak. Jadi Cynthia berharapnya bisa masuk jalur itu. Nah ketika 3 tahun di SMP, Cynthia berusaha mengumpulkan sertifikat. Cynthia punya alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah 32 sertifikat Mbak. Banyak ya? Iya, dengan berbagai tingkatan, provinsi, nasional pun ada, dengan kabupaten dan tingkat sekolah. Nah waktu itu dengan PD-nya Mbak, Cynthia daftar jalur prestasi itu yang dibutuhkan cuma maksimal 12. Jadi kan PD tuh kan Mbak, dengan banyak itu ya, kan, dengan ada nasional juga. Betul, ada nasional. 32 sertifikat itu Cynthia masukkan, Cynthia semuanya pokoknya lengkapi ke salah satu SMA kota di Bengkulu ini. Nah, namun ketika pengumuman berkata lain, jadi Cynthia gagal, verifikasinya ditolak seperti itu. Belum rezeki ya. Belum rezeki. Jadi Cynthia saat itu sempat sangat patah hati. Ketika itu kan itu mimpi Cynthia pengen sekolahnya di kota Bengkulu gitu kan Mbak. Waktu itu Cynthia patah hati, down, semangat Cynthia juga hilang waktu itu. Jadi nggak ada lagi tempat. Cynthia mikirnya waktu itu harapan Cynthia udah selesai, segala macam, menggalau lah intinya kan Mbak. Kayak itu impian dari kecil tiba-tiba kandas gitu. Nah setelah itu Cynthia bangkit, setelah itu Cynthia lihat ke depan, Cynthia akhirnya daftar SMA 1 Seluma sekarang kan Mbak. Ya, setelah itu awalnya itu masih belum terima. Nah, ketika sudah mulai berjalan, Cynthia merasa nyaman di sana. Jadi ada guru-guru yang sangat suportif terhadap Cynthia, ada guru-guru yang terus mengembangkan potensi-potensi Cynthia sampai Cynthia berpikir, mungkin SMA 1 ini adalah jawaban dari Tuhan untuk Cynthia untuk terus berkembang di sini. Sampai akhirnya Cynthia diikutkan ke guru kompetisi itu karya tulis ilmiah, itu tingkat provinsi. Dan plot twistnya Mbak, SMA yang Cynthia daftar kemarin juga ikut, dan mungkin ini rezeki atau gimana ya Mbak, dan mereka belum menang. Dan Cynthia dapat juara 2 alhamdulillah waktu itu. Iya, kelas 10 Mbak. Jadi Cynthia berpikir bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita sekolah, kalau kita memang bersyukur, kalau kita memang ikhlas, pasti akan ada jalannya untuk sukses. Seperti itu. Jadi dari itu Cynthia mencoba menulis lebih panjang lagi. Mengapa tidak kalau dibuatkan buku seperti itu kan? Karena memang menulis buku itu cita-cita Cynthia dari kecil kan Mbak, pengen punya buku gitu kan. Awalnya itu bukan cuma untuk dibaca sama teman-teman. Awalnya itu cuma untuk dibaca diri sendiri karena belum pede tadi. Tapi lama-kelamaan ternyata teman-teman support juga. Di lingkungan sekolah Cynthia sangat support. Kepala sekolah Cynthia Masya Allah sangat support sekali dengan buku-buku yang Cynthia terbitkan, sehingga Cynthia tambah pede. Jadi sekolah membeli juga, sekolah ikut order juga, ikut promosikan juga, betul-betul disupport sehingga Cynthia bisa percaya diri sekarang. Itulah menulis buku sampai sekarang. Seperti itu. Kalau misalnya kamu nggak gagal saat itu, mungkin kamu nggak bisa jadi seperti sekarang. Betul sekali, itu intinya sih Mbak. Cynthia sangat bersyukur bisa berada di saat ini, berada di fase saat ini. Kan tadi ada 32 piagam tuh katanya. Sertifikat. Itu sertifikat apa aja berarti itu Cynthia? Jadi kan Cynthia ikut organisasi. Kebetulan waktu itu Cynthia COVID-19 kan Mbak, dari kelas 8 sampai kelas 9 itu COVID. Jadi kan banyak kegiatan online, banyak sekali kegiatan online. Nah di situ Cynthia mencoba menggali setiap potensi. Jadi yang diadakan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Cynthia coba ikut untuk lombanya itu kan biasanya di media sosial kan Mbak, posting. Cynthia pernah ikut lomba cipta puisi. Nah di sana itu kan langsung ditandatangani oleh kementerian. Jadi Cynthia ikutkan dan menang alhamdulillah waktu itu. FLS2N ya? FL2SN bukan Mbak, bukan online waktu itu. Jadi waktu itu tuh ada semacam kegiatan event yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan kalau tidak salah waktu itu. Jadi Cynthia ikut dan terpilih sebagai pemenang. Nah waktu itu dengan pedenya Cynthia gitu kan. Karena udah ada bekal. Betul, udah ada bekal. Ternyata memang rencana Tuhan itu lebih indah. Cynthia percaya itu. Seperti yang itu. menggalaui itu ternyata lebih lagi dapatnya ya. Betul sekali. Ini Cynthia kan udah jadi penulis gitu, ada nggak sih dari keluarga, maksudku yang kayak
Cynthia terinspirasi dari beliau nih untuk menulis gitu. Mungkin yang selalu support system itu dari ayah ya, mungkin dari ayah itu selalu bilang jangan pernah berhenti gitu, apapun karya kamu lakukan, tunjukkan. Dia juga bantu misalnya sebarin ke promosi juga ke teman-teman. Ayah itu sosok figur yang sangat berarti untuk Cynthia, ibu juga, dan kakak saya Cynthia juga. Misalnya kan kakak Cynthia kemarin tuh kuliah kan waktu kelas 10, jadi beliau juga berpartisipasi dalam jadi editor Cynthia. Jadi ini gitu. Udah benar belum tulisannya? Jadi Cynthia nanya kan, akrab ya berarti betul, ya? ini typo nggak gitu kan? Jadi Cynthia nanya seperti itu. Dari keluarga sangat support, ibu juga sangat support sistem Cynthia. Makanya Cynthia selalu bersyukur bisa terlahir dari keluarga sederhana namun memiliki rasa benar-benar seperti rumah, seperti itu. Itu dari ibu, ayah, atau kakak, itu ada yang nulis juga nggak? Nggak ada. Nggak ada, ya betul. Jadi benar-benar cuma kamu sendiri? Betul, nggak ada, belum ada. Cynthia Iya, berharapnya bener. kedepannya kan ada sepupu-sepupu yang bisa, kalau mau nulis juga Cynthia siap untuk, ayo kita sama-sama, seperti itu. Harapannya seperti itu sih. Selain dari untuk teman-teman juga, dari keluarga Cynthia berharapnya juga ada yang suka nulis nantinya, seperti itu. Itu teman-teman kamu ada nggak sih yang terinspirasi dari kamu? Itu kan Cynthia udah jadi penulis nih sekarang, dia juga mau belajar nulis gitu. Kalau di komunitas Cynthia sendiri kan itu Iya. rata-rata teman Cynthia juga kan Kak. Jadi banyak sih yang kayak Sin gimana sih cara nerbitin buku gitu kan. Sin gimana cara bikin naskah lebih panjang. Banyak yang nanya-nanya seperti itu, banyak Kak. Dan Cynthia dengan senang hati karena itu emang ketika ada yang nanya seperti itu rasanya bahagianya Seneng luar biasa. gitu ya. Iya, nggak bisa diekspresikan lagi Iya. Mbak bahagianya. Jadi bersyukur sih bisa di sana. Banyak teman-teman yang nanya cara penerbitannya, bagaimana cara naskahnya supaya lebih panjang, judulnya itu gimana sih lebih menarik sih, seperti itu sih pertanyaan teman-teman. Ya menarik, berarti kamu sudah bisa menginspirasi banyak orang juga ya. Amin. Alhamdulillahnya sudah seperti Alhamdulillah. itu. Oke. Ini kan Cynthia masih sekolah nih, kelas 3 SMA ya? Betul, kelas 12. Ya kelas 12, itu gimana sih cara Cynthia membagi waktu antara menulis yang untuk karya Cynthia dan juga tugas-tugas sekolah tentunya banyak ya, Betul. belum lagi pekerjaan rumah dan lain-lain. Itu gimana cara Cynthia membagi waktunya? Jadi Cynthia itu punya waktu efektif menulis Kak. Jadi memang dari SMP Cynthia coba terapin, kan Cynthia juga suka organisasi, kebetulan suka organisasi baik internal maupun eksternal sekolah gitu. Jadi Cynthia coba waktunya pentingkan dulu, tapi tetap yang Cynthia pentingkan itu adalah sekolah. Jadi apapun bagaimanapun kegiatannya, apapun itu kegiatannya, pokoknya tugas sekolah itu nggak boleh tinggal. Itu juga jadi komitmen Cynthia sama ayah. Jadi ayah itu bilang, kamu boleh organisasi, kamu boleh ikut kegiatan apapun itu, yang penting kamu tidak boleh tinggal di pelajaran sekolah, di akademik juga seperti itu kan Mbak. Tapi Cynthia lama-kelamaan nyaman menikmati itu. Jadi Cynthia bagi waktu Senin sampai Jumat itu waktunya Cynthia untuk sekolah. Berarti emang udah kamu jadwalkan Betul, gitu ya? Cynthia punya jadwal itu. Jadi Senin sampai Jumat itu waktunya untuk sekolah. Sabtu sama Minggu itu waktunya untuk organisasi. Malam itu waktunya untuk menulis. Oh, weekend ya organisasinya? Iya, betul, weekend. Cynthia gitu. mencoba untuk weekend ketika ada event atau kegiatan yang di tengah-tengah Senin sampai Jumat, misalnya itu tidak bisa ditinggalkan, Mbak, memang tidak bisa diwakilkan, Cynthia coba jalani. Namun tetap tugas sekolah tidak boleh tinggal. Jadi Cynthia ngadep guru. Bahkan ada satu kegiatan kemarin waktu bootcamp, Mbak, Cynthia coba ngadep sama salah satu guru. Cynthia ngadep sama guru-guru, kan itu sekitar 1 minggu kegiatannya, jadi lama kan Mbak, 1 minggu izin gitu kan. Jadi itu lama ya? Betul. Jadi Cynthia caranya itu ngadep sama guru, minta bagaimana Bu untuk tugas saya minta tugas lebih duluan gitu. Jadi tugas 1 bulan ke depan saya coba kerjakan sekarang sebelum saya berangkat Mbak. Jadi ketika saya berangkat hati pun tenang gitu kan, nggak ada tidak terbebani gitu, seperti itu. Itu capek nggak sih kamu mengatur seperti itu? Maksudku udah sekolah, malamnya nulis lagi, belum lagi mau belajar lagi, weekend untuk organisasi lagi. Apa ada kesenangan tersendiri atau gimana sih? Awalnya dulu capek Mbak, ketika kita belum menemui kenyamanan. Tapi saat ini ketika itu tidak dijalankan malah ada rasanya yang hilang, ada di ini gitu kegiatan ya. yang hilang. Karena udah kebiasaan gitu ya. Karena udah kebiasaan. Itu pun yang membuat Cynthia bisa manajemen waktu itu lebih awal seperti itu. Mungkin teman-teman saat ini pokoknya Cynthia merasa lebih on point aja kalau sekarang itu lebih kayak, karena organisasi Cynthia bisa lebih duluan tahu, karena menulis Cynthia bisa ada karya seperti itu. Seperti itu sih Mbak. Oke, ini Cynthia, kalau misalnya di sekolah, apakah para guru juga ada nggak sih kamu disuruh ngisi satu acara gitu-gitu?
Oke, kebetulan kalau di sekolah kan Sinta kemarin kan Mbak jadi ketua OSIS kan Mbak. Jadi memang setiap Kamu ketua OSIS? Iya, di tahun periode 2022-2023 kemarin. Jadi kan setiap event itu kan OSIS MPK yang megang Oke. kan. Betul. Jadi kami itu yang menjadi penanggung jawab setiap kegiatan di sekolah. Oke, Seperti jadi itu, Mbak. penanggung jawabnya. Betul, penanggung jawab. Baik Cynthia, nanti kita lanjut lagi obrolan kita. Kita jeda sebentar ya. Oke, siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.